Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku kelompok 2 pada mata kuliah model desain pembelajaran dengan topik materi pada kesempatan kali ini ialah langkah-langkah dan kelebihan dan kekurangan dari model desain pembelajaran. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. IKD Suwartama, SPD, MPD, dan Bapak Prof. Dr. Imada Tege, SPD, MPD. Baik, namun sebelum lanjut pada pembahasan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yaitu yang pertama ada Oktinia Ramdhani dengan NIM akhir 1009, lalu yang kedua ada saya sendiri, Misal Ria Panggalau dengan NIM akhir 1021, lalu yang terakhir yaitu ada Putu Wicitra Febriani dengan NIM akhir 1024. Nah, adapun topik pembahasan dari materi yang kami bawakan yaitu ada 2. Yang pertama yaitu mengenai langkah-langkah model desain pembelajaran menurut Dick dan Carey, lalu yang kedua ada kelebihan dan kekurangan model desain pembelajaran menurut Dick dan Carey. Nah, pada topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu model desain pembelajaran menurut Dick dan Carey, yaitu model desain pembelajaran yang mengikuti pendekatan sistematis untuk mengembangkan program pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Nah, ada 10 tahapan yang saling terkait dan saling bergantung, yaitu model pembelajaran Dick and Carey mempunyai beberapa unsur, yaitu yang pertama, pembelajaran, lalu yang kedua, pengajaran, lalu ada struktur, materi, dan lingkungan. Nah, demikian pula pada pendidikan non-formal mempunyai komponen-komponen yang meliputi ada peserta didik, guru, materi, dan juga lingkungan belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah model desain pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini akan ditetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terstruktur, relevan, dan realistis, serta akan menjadi arah perancangan dan pelaksanaan program pembelajaran. Kemudian yang kedua, penganalisis tugas belajar. Analisis tugas belajar bertujuan untuk memahami secara rinci tugas-tugas yang dikuasai oleh siswa dan mengidentifikasi kemampuan dasar yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kemudian yang ketiga, analisis karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran. Pada langkah ini, perencanaan instruksional mengumpulkan informasi tentang peserta didik serta konteks pembelajaran di mana pembelajaran akan berlangsung, serta informasi ini digunakan untuk mengembangkan pembelajaran. Kemudian yang keempat, ada mengembangkan tujuan pembelajaran yang spesifik. Tujuan pembelajaran tertentu menjelaskan apakah dapat dilakukan siswa setelah menyelesaikan studinya, dan setiap tujuan harus ditulis dalam pernyataan yang jelas serta ringkas. Kemudian yang kelima ada mengembangkan instrumen penilaian. Instrumen penilaian digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan metode dan model pembelajaran yang akan digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan ajar. Mengembangkan dan memilih bahan ajar berupa buku teks, handout, bahan multimedia, dan bahan lainnya yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, ada merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah proses pengumpulan umpan balik dan data yang berkelanjutan selama proses desain dan pengembangan pembelajaran. Kemudian yang kesembilan ada langkah melakukan revisi terhadap desain pembelajaran. Pada langkah ini melibatkan meninjau hasil proses evaluasi formatif dan membuat perubahan yang diperlukan. Dan yang terakhir, merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah penilaian terhadap keseluruhan keefektifan pengajaran dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan. Tujuan evaluasi sumatif adalah untuk menentukan sejauh mana pembelajaran telah tercapai. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu kelebihan model desain pembelajaran. Kelebihan model desain pembelajaran menurut Dick and Carey, yang pertama itu setiap langkah jelas sehingga dapat diikuti. Maksudnya,
Langkah-langkah dalam model ini adalah langkah-langkah logis sederhana yang berarti bahwa desain adalah arah dan cara berpikir kebanyakan orang untuk mencapai suatu tujuan atau program. Yang kedua itu teratur, efektif dan efisien dalam pelaksanaan. Langkah-langkah yang diuraikan dalam setiap fase menyelamatkan desainer dari berbagai interpretasi sehingga setiap desainer melewati urutan yang sama dibandingkan dengan model melingkar yang memungkinkan perancangan untuk memilih langkah-langkah yang memungkinkan. Selain itu, urutannya sudah detail, modelnya satu arah, jelas, dan efisien. Nah, yang ketiga itu merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci, sehingga mudah diikuti. Nah, yang keempat, adanya revisi pada analisis pembelajaran, di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat baik, karena apabila terjadi kesalahan, maka segera dapat dilakukan perubahan pada analisis instruksional tersebut, sebelum kesalahan di dalamnya ikut mempengaruhi kesalahan pada komponen setelahnya. Di Dick and Cree model maupun model pembelajaran terlihat sangat sistematis, logis, dan sederhana, akan tetapi kita dapat melihat beberapa kekurangan diantaranya. Itu yang pertama itu, desain ini merupakan desain yang prosedural. Artinya, desainer harus melewati tahapan-tahapan yang ditentukan, sehingga model desain pembelajaran Dick and Cree terkesan kaku karena setiap langkah telah ditentukan. Nah, yang kedua itu tidak cocok diterapkan dalam e-learning skala besar. Kenapa? Karena jika pembelajaran menggunakan basis internet dan model interaktif, di mana guru tidak bertemu langsung dengan siswa-siswanya, kecuali interaksi dengan satu atau dua orang siswa. Karena model ini akan mengalami kesulitan, terutama ketika harus menganalisis karakteristik siswa. Nah, yang ketiga, tidak semua prosedur pelaksanaan KBM dapat dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Nah, yang keempat, uji coba tidak diuraikan secara jelas, kapan harus dilakukan, dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Yang kelima, pada tahap-tahap pengembangan tes hasil belajar, strategi pembelajaran maupun pada pengembangan dan penilaian bahan pembelajaran tidak nampak secara jelas dan tidaknya penilaian pakar validasi. Nah, yang keenam, terlalu banyak prosedur yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, desain model ini merupakan desain yang matang, artinya tidak menyediakan ruang. Nah, untuk uji coba dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang telah kami presentasikan yaitu model desain pembelajaran Dick and Cree merupakan model desain pembelajaran yang mengikuti pendekatan sistematis untuk mengembangkan program pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Kelebihan model Dick and Cree yaitu setiap langkah jelas, sehingga dapat diikuti, teratur, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan, lalu merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci. Lalu kekurangan dari Dick and Cree model sebagai berikut. Yang pertama, kaku karena setiap langkah telah ditentukan, dan juga tidak cocok diterapkan dalam e-learning skala besar. Baik, sekian materi yang dapat kami presentasikan. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih dan kami tutup dengan salam Om Santi Santi Santion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.